Hai Sobat Drakor, berjumpa lagi dengan Nodrakor.id. Kali ini kita akan membahas alur cerita dari Squid Games. Sebelum videonya dimulai, jangan lupa subscribe dulu ya. Kisah diawali masa lalu seorang anak kecil yang sedang memainkan permainan cumi-cumi. Permainan ini ada dua regu, satu regu penjaga dan satu lagi regu penyerang. Nah, regu penyerang ini harus melewati para penjaga dengan tidak tersentuh ataupun keluar dari garis yang ditentukan. Ya, mirip-mirip gobak sodor lah ya kalau di sini. Cerita dimulai dengan penampilan seorang pria bernama Gi-hun, pria yang berprofesi sebagai supir dan tinggal bersama ibunya yang sudah tua. Gi-hun diberikan beberapa uang untuk membelikan kado anaknya yang hari ini berulang tahun. Dan anaknya tinggal bersama dengan mantan istrinya tersebut. Karena duit yang dikasih emaknya nggak cukup, si Gi-hun minta duit tambahan lagi ke emaknya dengan sedikit memaksa. Tapi emaknya nggak mau ngasih lagi. Ya emang udah duit kali ya. Gi-hun pun menggeledah lemari emaknya untuk mencari kartu ATM emaknya. Gi-hun pergi ke ATM, sayang PIN yang dia masukin selalu salah. Temannya menyarankan untuk menggunakan tanggal lahir ibunya aja, tapi si Gi-hun malah masukin tanggal lahir anaknya sendiri. Dan beruntung, PIN-nya benar karena dia tahu emaknya tuh lebih sayang sama cucunya daripada sama dia sendiri. 요즘 너희네가 나보다 손녀를 더 끔찍히 챙긴다니까. Singkatnya, Gi-hun sama temennya itu malah pergi ke tempat judi batuan kuda. Di taruhan pertama ini dia gagal karena pilihannya itu kalah. Gi-hun mempertaruhkan uangnya lagi. Di taruhan keduanya ini dengan jurus cap cip cup dia memilih kuda nomor 6 dan 8. Akhirnya ia berhasil memenangkan pasangan kudanya itu. Ia dapat duit hadiah sebesar 4 juta won. Karena menang, Gi-hun ngasih tips nih ke mbak-mbak loket seberat 10.000 won. Gi-hun menelpon anaknya untuk memberikan kado ulang tahunnya di malam hari. Tiba-tiba debt collector datang dan ia kabur terberit-berit. Dia berlari. Gi-hun menabrak seorang cewek dan jatuh. Akhirnya Gi-hun ketangkep juga tuh sama kolektor. Karena didesak buat bayar utang, dia berniat memberikan duit hasil judinya tadi ke kolektor itu. Tapi ternyata duitnya udah nggak ada. Duitnya tuh jatuh kayaknya sih. Karena kantongnya bolong dan jatuh pas tabrakan sama cewek tadi. Karena duitnya udah nggak ada, dia dipukulin sampai babak belur. Kolektor itu ngasih surat perjanjian, kalau si Gi-hun nggak bisa bayar utangnya dalam 1 bulan, dia harus ngasih ginjal sama matanya buat ngelunasin utangnya. Karena udah nggak punya duit, dengan nggak tahu malunya dia balik lagi ke loket minta duit 10.000 yang tadi dikasih ke mbak-mbak loket. Berbekal duit 10.000 tadi, dia main mesin capit boneka, dasar emang lagi apes dia. Gagal terus, nggak dapet. Beruntung ada bocil Temzon yang bantuin Gi-hun mainin mesin itu dan berhasil dapetin hadiah. Malam harinya, Gi-hun ketemuan sama anaknya buat ngasih kado. Dibuka isinya bukan boneka, tapi malah pistol korek api. Gi-hun minta maaf ke anaknya dan janji kalau tahun depan bakal ngasih kado yang spesial buat anaknya. Gi-hun lagi-lagi apes, pas mau balik pulang, dia malah ketinggalan kereta. Akhirnya dia duduk di pojokan kursi sambil ngelamun mikirin nasibnya yang selalu sial dan kesusahan. Lagi asyik-asyik ngelamun, datang abang-abang ngajakin Gi-hun main sebuah permainan dakji. Aturannya gampang aja, setiap pemain harus bisa membuat lipatan kertas terbalik dengan lemparan kertas lainnya. Kalau Gi-hun bisa membalikkan kertas itu, dia dapat 100.000 won, dan Gi-hun tertarik buat main permainan itu. Permainan pun dimulai, Gi-hun dengan sekuat tenaga tapi gagal membalik kertas itu. Permainan pertama Gi-hun gagal dan abang-abang itu minta duit taruhannya. Karena Gi-hun udah nggak punya duit lagi, maka dia ditampar pipinya. Si abang bilang kalau tamparan itu gantinya duit 100.000 yang nggak bisa dibayar si Gi-hun. Gi-hun melanjutkan permainannya walaupun dia selalu kalah terus dan ditampar bolak-balik sama si abang. Akhirnya Gi-hun ngeluarin semua kemampuannya dan dia bisa menangin permainan ini. Dengan penuh emosi dia mau nampar si abang tapi ditahan. Sebagai gantinya si abang ngasih duit 100.000 buat si Gi-hun. Si abang-abang itu nawarin ke Gi-hun buat ikut permainan lain yang hadiahnya lebih besar.
Karena hari ini dia kalah judi, dia mikir-mikir lagi buat ikut itu game. Dia udah bersyukur banget dapat duit banyak hasil dari main tadi. Si abang-abang itu berdiri sambil nyebutin identitas si Gi-hun, dari nama lengkap, umur, riwayat pekerjaan, sampai utang-utangnya si Gi-hun pun si abang itu tahu. Sebelum pergi ninggalin Gi-hun, si abang ngasih kartu nama ke si Gi-hun. Karena seneng dapat duit banyak, Gi-hun beli banyak makanan. Gak lupa dia juga ngasih duit ke emaknya. Emaknya ngasih tahu ke Gi-hun kalau mantan istrinya sama suami barunya bakal pindah ke Amerika dan anaknya juga dibawa. Emaknya minta Gi-hun buat ngambil hak asuh anaknya itu. 저녁도 사주고 선물도. Di kamar Gi-hun ngelamun mikirin permintaan emaknya tadi. Kerjaan serabutan, duit nggak ada, gimana caranya bisa dapat hak asuh anaknya. Dia coba telepon nomor yang dikasih si abang di stasiun buat ikut game supaya dapat duit banyak. Singkatnya Gi-hun nunggu jemputan di pinggir jalan. Nggak lama datang jemputan itu. Di dalam jemputan udah banyak peserta lain yang lagi pada tidur. Nggak lama kemudian keluar asap yang bikin Gi-hun tertidur juga. Pas bangun, tiba-tiba Gi-hun udah ada di suatu ruangan. Bajunya juga udah diganti. Di ruangan itu ada banyak orang dengan baju yang sama dengan si Gi-hun. Mereka terbangun karena suara musik yang keras. Setelah bangun, Gi-hun ketemu sama seorang kakek yang juga seorang peserta. Kakek itu adalah peserta nomor urut pertama. Gi-hun nanya kepada si kakek, ngapain sih kayak ikut game kayak begini? Bukannya santai-santai di rumah aja sambil main sama cucu dan nikmatin masakan mantunya? Nah, si kakek balik nanya ke si Gi-hun, nah gimana orang tua kamu? Apa santai-santai di rumah, main sama anakmu dan nikmatin masakan istrimu? Epic comeback dari si kakek ini. Si kakek ngasih tahu kalau dia mengidap tumor otak, umurnya udah nggak lama lagi, makanya dia ikut game ini. Di lain tempat ada keributan di mana seorang lelaki bertato sedang mukulin seorang cewek. Dia bernama Deoksu. Yang kita panggil aja dia Bang Jago. Cewek itu bernama Cyborg. Bang Jago udah kenal lama Cyborg. Gi-hun yang lihat keributan itu langsung ikut tendang si Cyborg. Gi-hun ingat kalau dia yang udah nyopet duit Gi-hun hasil judi pacuan kuda. Tiba-tiba aja datang sekelompok orang berseragam merah. Ya kita sebut aja mereka minion lah karena udah seragam. Minion minta semua peserta buat berkumpul. Minion ngejelasin kalau pemenang dari permainan ini bakal dapat hadiah duit yang banyak banget. Akan ada 6 permainan selama 6 hari ke depan. Awalnya para peserta pada nggak percaya dengan permainan ini. Seorang pria bernama Sango juga ikut bertanya dan meragukan game ini. Nggak pakai lama, akhirnya si Sango langsung dibeberin ke semua peserta. Minion nampilin video di mana para peserta sedang bermain dagji dengan hadiah 100.000. 그런 가면은 왜 쓰고 있는 거죠? 핸드폰 지갑 다 뺐고 어딘지도 모르는 곳에 끌어 음증권 투자 2팀 팀장 고객 기회지급을 Di sini dijelaskan kalau para peserta adalah orang-orang yang terlilit hutang yang udah nggak bisa buat ngelunasin hutangnya. Para peserta juga tidak dipaksa untuk ikut permainan. Yang mau lanjut monggo, kalau nggak mau ikut ya tinggal pulang. Dari bagian belakang ada yang nanya berapa jumlah hadiah dari permainan ini. Jumlah hadiah akan diberitahukan setelah para peserta menang di setiap permainan. Peserta mulai berjajar antri buat nanda tanganin kontrak itu. Di kontrak itu ada 3 pasal. Pertama, peserta tidak boleh berhenti bermain. Kedua, peserta yang menolak bermain akan dieliminasi. Ketiga, permainan dapat dihentikan jika mayoritas peserta setuju. Permainan dimulai, para peserta dibawa ke sebuah ruangan yang membuat mereka terkejut. Lalu mereka difoto buat ID pengenal sesuai dengan nomor. Di tempat lain ada seseorang bertopeng. Pria itu memulai permainan dengan buka gerbang lapangan permainan. Setelah para peserta masuk ke lapangan, Gi-hun ketemu sama temannya yang bernama Sango. Gi-hun bingung kenapa sih Sango ada di sini. Padahal pas Gi-hun belanja di toko emaknya Sango, emaknya bilang kalau Sango sedang sibuk ngurus bisnisnya di luar negeri. Permainan pertama adalah lampu merah, lampu hijau. Aturannya simpel aja, ketika boneka itu nyebut lampu hijau, peserta bisa bergerak. Tapi ketika lampu merah, peserta dilarang bergerak. Di sini ada Jamet yang songong, dia taruhan sama temannya. Siapa yang sampai garis finish duluan bakal dapat 1 juta won. Permainan pun dimulai. Si Jamet langsung ngibrit paling depan. Karena buru-buru, dia langsung kehilangan keseimbangannya. Karena bergerak, pas robot berbalik, maka dia langsung ditembak. Teman si Jamet malah ngajak si Jamet yang udah gagal. Si Jamet ngeluarin darah dari mulutnya yang bikin temannya panik dan lari. Akhirnya dia juga ditembak. Pemain lain histeris dan berlarian ke gerbang kembali.
Karena mereka terus bergerak, mereka ditembaki oleh robot itu. Peserta nggak tahu kalau tereliminasi itu artinya dibunuh. Akhirnya permainan dilanjutkan dengan sisa peserta yang berkurang. Si kakek peserta pertama tadi dengan santainya bergerak sesuai arahan dari robot. Para peserta lain juga mengikuti ledakan si kakek. Apesnya si Gi-hun malah ketindih mayat peserta lain dan dia kehilangan banyak waktu. Sang-woo ngajarin si Gi-hun jalan di belakang peserta lain buat ngelabuin si robot. Lagi-lagi si Gi-hun apes, orang yang dia ikutin ketembak. Pas dia mau lari, kakinya malah dipegang sama peserta yang ketembak tapi masih hidup. Peserta itu minta tolong sama si Gi-hun. Waktu tinggal 1 menit, Gi-hun terus bergerak menuju garis finish. Dengan penuh perjuangan, para peserta terus berlari menuju garis finish. Gi-hun hampir terjatuh karena kehilangan keseimbangan. Untungnya dia dibantu seseorang yang memegangnya supaya tidak jatuh. Gi-hun akhirnya bisa sampai ke garis finish dengan melompat. Karena waktu sudah habis, peserta yang gagal finish ditembak dan tereliminasi. Ruangan permainan pertama pun ini tutup dan Squid Games episode 1 telah selesai.